iman, tetapi juga penyempurna dan penyelesai iman. Iman adalah Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Jika kita terus-menerus memandang Dia akan menyelesaikan dan merampungkan iman yang kita perlukan untuk berlari pada perlombaan surgawi. Amin. Bagi penyempurna iman, Dia terus-menerus diinfusikan ke dalam kita sebagai unsur dan kemampuan percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sekutu dengannya, mendoakan Alkitab, menghadiri sidang-sidang gereja, mendengarkan berita rohani, dan membaca buku-buku rohani. Karena itu iman kita dalam Yesus Kristus berasal dari Dia. Sebenarnya iman adalah Kristus sendiri, terus-menerus diinfuskan ke dalam kita. Amin. Betul. Demikian membawa kita ke dalam kesatuan organik dengan Kristus. Kesatuan organik kita dengannya adalah pertumbuhan Kristus di dalam kita. Ya, semakin Kristus dimasukkan ke dalam kita sebagai unsur dan kemampuan percaya, Dia akan semakin bertumbuh di dalam kita. Inilah iman. Kita disempurnakan oleh Tuhan. Hari demi hari iman kita akan berada di bawah penyempurnaan Tuhan. Hingga kita berjumpa Dia pada hari pengangkatan. Amin. Karena itu Paulus menyebutnya sebagai pencipta dan penyempurna iman kita. Untuk belajar berjalan dan menderita oleh iman, Anda harus berpaling dari semua hal. Pandanglah pada Yesus. Amin. Ini karena hanya Yesus yang adalah. Semua yang lain bukan adalah. Kita mempercayai Tuhan. Kita tidak mempercayai orang lain. Hanya Dia adalah. Jadi alihkanlah pandangan dari segala hal yang bukan apa-apa kepada Yesus yang adalah. Inilah iman. Yesus adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Jadi iman kita hanya Yesus. Amin. Dia adalah asal mula dan kelengkapan kita. Dalam 2 Korintus 4, Paulus mengatakan bahwa dia berbicara oleh roh iman. Dia berkata, kami juga percaya. Kata, jika Anda tidak percaya bahwa Kristus sedang membuat bagaimana bisa Anda pergi untuk menceritakan kepada orang lain? Amin. Anda harus percaya bahwa Kristus hidup di dalam Anda, dan jika Anda mati bersama Dia melalui salib, Dia sekarang sebagai hayat kebangkitan sedang mengerjakan dirinya sendiri di dalam Anda. Ini semua oleh karena iman. Amin. Alasan Anda tidak bertutur sabda, Anda tidak berbicara bagi Tuhan, tidak menyampaikan Tuhan, dan tidak membicarakan Tuhan ke dalam diri orang lain adalah terutama karena latihan iman Anda tidak cukup. Amin. Jalan untuk menerima iman demikian ialah berkontak dengan sumbernya, Tuhan Allah yang telah melalui proses dan rampung, dengan berseru kepadanya, berdoa kepadanya, dan mendoa bacakan firman-Nya. Amin. Dengan Kita ke hadapan karunia Allah untuk menerima belas kasihan dan kasih karunia ini, berarti dengan Allah untuk menerima iman. jalan.
di setiap waktu, di tempat manapun. Anda bisa berkontak dengannya, berserulah kepadanya, dan katakan sedikit perkataan kepadanya. Amin. Kemudian Anda akan menerima iman. Iman ini menghubungkan Anda dengan Allah dan membagikan, mentransfusikan Allah di dalam Anda. Amin. Dengan jalan ini Anda akan memiliki iman yang hidup. Sebenarnya itu adalah Allah sendiri yang bergerak di dalam Anda. Kemudian Anda akan menjadi manusia iman. Amin. Situ. Ya. Ya. Ya, melihat lebih jelas fakta iman itu adalah diri Kristus sendiri. Amin. Lewat saat saya membaca firman, saya percaya, itu sebetulnya adalah Kristus. Percayanya itu bukan saya percaya, tetapi Kristus di dalam saya yang menjadi percaya saya. Jadi setiap kali doa dengan merasa sudah dikabulkan, itu berarti saya sedang mendoakan doanya Kristus. Mendoakan dengan iman Kristus. Karena iman Kristus itu tidak ada yang tidak terjadi. Iman Kristus itu pasti dikabulkan. Apapun yang kita katakan berdasarkan iman Kristus, mau ngomong sama gunung pun tertanam ke dalam laut, itu pasti jadi karena yang ngomong itu Kristus melalui saya. Dengan iman itu adalah Kristus sendiri. Jadi kita lebih mantap lagi ini, iman itu adalah Kristus. Jadi kalau saya ingin bisa melayani Tuhan, ya kadar Kristus saya harus tinggi. Saya harus punya Kristus. Latihan iman itu ya latihan Kristus. Ya, memperkasa Kristus. Menyuruh nama Tuhan, memalingkan hati saya dalam setiap perkara, setiap urusan, kesulitan pekerjaan, sekuler, itu pun harus memandang Kristus. Supaya apapun yang dijumpai tangan saya untuk diperbuat, biarlah aku berbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk ya, itu baru tidak sia-sia. Ya, saya juga terjemah pagi ini ya, di Ibrani 4 ayat 2 itu ya, khususnya yang ayat 2b ya. Jadi kita perlu dipersatukan dengan dalam iman. Orang-orang kapan kesukaan itu ya, kalau tidak diterima dengan iman itu menjadi sesuatu yang tidak berguna ya. Tapi kalau firman Tuhan yang kita nikmati, kita dengar itu sambil kita terima dengan iman kita, itu akan sangat bermanfaat bagi kita ya. Kenapa ya? Karena orang itu bisa berjumpa Kristus itu di dalam iman itu ya. Jadi sangat penting ya, karena menyangkut hubungan kita dengan Tuhan ya, secara pribadi ya. Dosa-dosa kita yang kotor, dan kita menjamah Kristus, maka dicampur. Ketika kita percaya kepadanya, hayat kebangkitan itu masuk ke dalam kita. Tetapi ketika kita menggunakan iman kita, semua itu menjadi real dalam diri kita ya. Jadi sesuatu yang real dari Tuhan itu akan terjadi ketika kita menggunakan iman kita ya. Hari ini ya kita melihat ya, iman itu kuasanya sangat besar ya, sangat. Di dalam iman itu bisa memotivasi kita ya. Kenapa para martir itu bisa dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi Tuhan? Karena iman di dalam diri mereka itu yang memotivasi mereka sehingga mereka bertindak bagi Tuhan ya.
hari ini kita nggak perlu motivator ya, karena mereka itu ya asal sumbernya perkataan mereka bukan dari Kristus. Tetapi kalau kita memiliki iman, saudara-saudara, ini akan memotivasi kita, memotivasi hidup kita sampai kedatangan Tuhan nanti kali kedua ya, akan membuat kita semakin memiliki pengharapan, memiliki semangat hidup yang kuat ya, melayani Tuhan dengan kuat ya, menyerahkan diri kita, waktu kita bagi Tuhan ya. Kenapa? Karena iman ini ya. Nah, datangnya dari mana? Datangnya dari kita memandang Yesus ya. Kita berkontak dengan Tuhan, ini akan timbul iman. Kita menyeru nama Tuhan, itu timbul iman. Jadi menyeru nama Tuhan itu sangat penting bagi kita ya. Sangat penting bagi kita supaya iman itu selalu timbul. Kemudian kita bersidang, membaca Alkitab, berdoa, itu semua menimbulkan iman kita ya, semakin kuat ya. Karena itu kita sering menyanyikan satu kidung yang bagus ya, kidung 475. Pandanglah pada Yesus, tataplah wajahnya selalu. Nah, ini untuk apa? Menimbulkan iman kita, memperbesar iman kita ya, memandang Tuhan ya, berkontak dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah menyeru nama Tuhan ya, berdoa, baca Alkitab, lah iman itu nggak akan pernah tumbuh ya, akan stagnan ya. Karena itu hari ini ya kita melihat ya, cara menumbuhkan iman adalah memandang Tuhan ya, berkontak dengan Tuhan, sehingga kita akan memiliki motivasi yang kuat, semangat hidup yang tinggi ya, pengharapan yang kuat. Karena iman kita itu akan berkuasa ya. Puji Tuhan ya. Semoga kita terus berlatih perkara ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dulu waktu SMA itu kan, kalau sidang saya jarang tutur sabda, saya jarang bagi nikmat, jarang berdoa, terus ditegur sama saudara kita yang lebih tua. Ya saya menyadari sendiri apa yang dikatakan berita kita pagi hari ini. Alasan kita tidak bertutur sabda, kita tidak bicara bagi Tuhan, tidak menyampaikan Tuhan, tidak membicarakan Tuhan, ini karena memang latihan iman kita tidak cukup. Tidak ada perbendaharaan iman di dalam diri kita yang bisa kita keluarkan. Ya, makanya melalui saudara-saudara kita lah, ya saya dilatih bagaimana kita harus berkontak dengan sumbernya. Kenapa kita nggak bisa berbicara? Karena kita nggak pernah berkontak dengan sumbernya. Kita nggak pernah menjamah sumbernya untuk yang kita bisa bicarakan ya. Nggak pernah menjamah Tuhan. Makanya dengan kita berpenyegaran pagi seperti ini kan, buat saya ini menyelamatkan pagi hari saya agar saya bisa berkontak dengan Tuhan, agar saya ini mendapatkan saluran hayat Tuhan ya, agar iman di dalam diri saya ini sedikit demi sedikit ditambahkan oleh Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi di bagian yang terakhir ini, kita menjadi manusia. Maka ini tujuannya demikian, saudara-saudara ya. Makanya sangat bersyukur sekali melalui penyegaran pagi kita bisa memiliki kekayaan Allah yang demikian. Saya bersyukur untuk itu, dan itu akan menjadi satu berkat buat saya, juga buat keluarga saya, juga buat gereja. Karena apa? Karena kita mau berlatih bagaimana kita menerima iman di dalam Tuhan setiap hari. Ya, kita belajar bagaimana kita berdoa, kita belajar bagaimana kita mendoa, bacakan firman. Kalau tanpa waktu kita diselamatkan untuk berkontak dengan Tuhan, ya untuk menerima Tuhan melalui kita menikmati firman, melalui kita penyegaran pagi, ya hidup kita atau hidup Kristian kita ya akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, sama seperti orang pada umumnya. Setiap orang punya masalah, tetapi kita punya iman. Ya, setiap orang punya masalah. Bedanya adalah kita punya Kristus yang rela di dalam diri kita, Kristus yang rela untuk bekerja di atas diri kita. Puji Tuhan, amin. Ya, saya diterangi bahwa di dalam pemulihan itu
beberapa istilah ya kadang-kadang dipandang oleh orang-orang lain, saudara-saudara kita itu satu kata sifat ya. Ada iman, kasih, pengharapan. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah diri Allah sendiri. Kasih itu adalah diri Allah sendiri yang tadi dikatakan diinfuskan, ditransmisikan. Ini saya senang karena istilah kelistrikan ya di dalam diri kita, sehingga kemarin dalam sidang kelompok itu imannya sama, tapi cara membesar kecilnya itu beda tergantung daripada kita bagaimana kita memperolehnya ya, dengan pewahyuan setiap hari mendengar saudara-saudara kita ya dalam ini PP dan seterusnya ya, iman kita menjadi besar karena Yesus itu adalah adalah ya yang menjadi sasaran kita. Ini saya menulis bahwa kehidupan Kristen bukan saya berusaha menjadi, tetapi Kristus menjadi di dalam saya. Amin. 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 Ya puji Tuhan, luar biasa pagi ini ya. Doa ya, saudara. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih atas iman. Oh, Ya. kami beroleh kekuatan. Amin. Untuk iman kami. Oh, Bah. Oh, kualitas iman kami, kuantitas iman kami semakin bertambah. Semakin Amin. besar. Amin. Amin. Yusuf dan Edi hamba. Oh, Amin. 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 Ya, terima kasih Tuhan. Melalui pagi hari ini kami kembali diterangi bahwa kami perlu datang kepada Tuhan. Kami perlu mengontak Engkau Tuhan. Kami perlu menjamah Engkau sehingga Engkau terus menambahkan iman di dalam diri kami. Ya, biarlah hari-hari ini Tuhan, setiap kami, Saudara Dodi, Saudara Prananto, Saudara Steve, semakin mendapatkan iman di dalam diri setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkatilah yang iman kami setiap pagi, Amin. supaya kami bisa segar tiap fajar, Ya. dan menang setiap hari. Amin. Kesegaran kami, infus dari Kristus kepada kami itu menentukan apakah kami bisa melayani Engkau atau tidak. Amin. Menyalurkan Engkau atau tidak. Biarlah ini menjadi patokan utama, menjadi prioritas utama dalam hidup kami sebelum kami bekerja. Biarlah menjadi Amin. Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Amin. terima kasih Tuhan pagi hari ini. Ya. Melalui iman Kau menginfuskan kepada kami, mentransfisikan kepada kami, sehingga hal-hal yang kotor tidak berkenan kepadamu keluar dari diri kami. Hanya Engkau yang diperbesar karena Engkau adalah, kami tidak ada apa-apa selain memiliki Engkau di dalam kami sebagai ada. Amin. Amin. Amin.